passing the blame. Dari Taman Eden sudah terjadi. Karena apa? Simpen banyak salah. Karena apa orang simpen banyak salah? Karena dengerin iblis. Shalom saudara-saudara. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang nomor 2 sudah bekerja di dunia entertainment. Dan saya pun masih bekerja saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, dari kompor, dan dari oven. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkannya. Amin, saudara. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena memang begini muka saya. Oke? Saya janji jam-jam 12:30 gitu saya udah selesai. Yang amin cuma 5 orang, jadi 40 menit saya selesai. Jadi begini, saya beberapa minggu ini lagi diingatkan sama satu kata yang namanya adalah mempelai. Karena ternyata Alkitab catat buat saudara dan saya, kita ini adalah mempelainya Kristus. Dan yang namanya mempelai, saya percaya saudara yang pernah jadi mempelai atau akan jadi mempelai, kita biasanya akan upgrade diri. Betul apa betul? Kita akan minta di mentor misalnya, kita akan minta bimbingan pranikah, kita akan facial muka kita akan pergi ke dokter gizi, dan lain sebagainya. Kita mau upgrade diri. Dan waktu kita sudah masuk di ranah yang namanya rumah tangga, biasanya kecantikan dan kegantengan akan sirna. Karena biasanya orang yang sudah berumah tangga akan hidup dengan karakter dan sifat pasangan mereka. Bukan lagi hidup dengan ganteng atau cantiknya mereka, bukan. Tapi kita akan hidup dengan karakter dan sifat pasangan kita. Nah, kalau kita mengatakan kita adalah orang-orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya kita ini makin mengenal Tuhan kita. Betul apa betul? Makanya saya mau ajak saudara-saudara di GB Intermark, jangan cuma kenali agama Kristen, tapi kenali Tuhan kita. Kenali sifat-sifatnya. Karena yang saya lihat begini, orang Kristen seringkali cuma kenal sifatnya Tuhan Yesus cuma 3. Pertama juru selamat, yang kedua sembuhin sakit, yang ketiga ngasih berkat. Kita cuma kenal Yesus cuma sebatas itu aja. Masih banyak sifat yang lain. Nah, pada pagi hari ini saya mau share salah satu sifat Tuhan kita yang namanya adalah Immanuel. Yuk kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14, Alkitab catat begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Immanuel. Immanuel adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 kosakata. Imanu dan El. Imanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia duduk bersama.
berjalan bersama, berlari bersama, dan seterusnya. Dan kata El punya pengertian Tuhan. Jadi kata Immanuel kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan toko buku. Tapi kata Immanuel kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Bayangin, ini sifatnya dia. Selalu pengen banget bersama-sama dengan ciptaannya. Bahkan waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia kasih tahu sifatnya yang satu ini. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Nah, sayangnya begini, banyak banget orang Kristen yang seringkali menganggap Tuhan menyertai saya waktu saya lagi baik-baik saja. Nah ini perlu diluruskan hari ini. Kita seringkali punya pengertian Tuhan ada sama saya waktu saya lagi kebaktian, waktu saya lagi melayani, waktu saya lagi juara kelas, waktu saya lagi prestasi, dan seterusnya. Saya mau yakinkan saudara-saudara semua, Tuhan juga ada sama saudara waktu kita lagi gagal. Lumayan yang amin 4 orang. Masih roaming kayaknya yang lain. Nih, kita sering menganggap Tuhan ada sama kita waktu kita lagi juara kelas. Waktu kita nggak naik kelas, Tuhan nggak sama-sama dengan saya. Enggak, saya mau yakinkan saudara, manusia mungkin seperti itu. Ya, jangan sampai penilaian kita terhadap manusia akhirnya sama dengan penilaian kita terhadap Tuhan. Karena manusia di mana-mana begitu. Manusia akan merapat ke kita waktu kita lagi musim bunga kan? Uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau kenal sama kita. Tapi waktu kita lagi musim gugur, semua pergi dari kita. Tapi saya mau katakan buat saudara, cuman Tuhan yang ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Cuman Dia yang ada, yang lain gak ada. Cuman Tuhan, karena apa? Sifatnya yang namanya Immanuel. Dia menyertai kita, bukan saat kita lagi sukses saja. Dia menyertai kita waktu kita lagi jatuh sekalipun. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Ternyata dari Taman Eden loh, Tuhan sudah kasih tahu sifatnya yang satu ini. Coba, waktu ciptaan Tuhan jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Ya, dua ini datengin Adam dan Hawa. Yang pertama iblis, yang kedua Tuhan. Iblis datengin Adam dan Hawa dan iblis modusnya masih sama sampai hari ini. Iblis datengin Adam dan Hawa dan iblis ngomong gini, ngumpet. Baru bikin salah kan? Ngumpet. Ngumpet, ya, tutup dirimu baik-baik, pretending, pura-pura that you are okay. Jangan sampai teman-teman komselmu tahu kamu punya salah. Jangan sampai GBI Intermart tahu kamu punya salah. Tutup baik-baik. Mulai hari ini jadi drama king, jadi drama queen, kalau perlu kamu jadi orang yang pinter acting. Iblis. Sampai hari ini masih begitu iblis? Masih dengar suara-suara itu kalau kita lagi jatuh? Ngumpet, jangan sampai orang tahu. Kamu pencitraan aja. Ya, kamu main sandiwara aja. Jangan sampai teman-temanmu tahu. Di saat yang bersamaan, Tuhan juga datengin Adam. Saya nggak tahu mesti ngomong ke siapa, tapi sepertinya itu kurikulum sekolah minggu mesti direvisi kayaknya. Karena dari saya ikut sekolah minggu sampai hari ini, guru-guru sekolah minggu kalau ngajarin anak-anak, itu mereka berkata, kalau Tuhan masuk di Taman Eden, itu sama persis waktu dinosaurus masuk di Jurassic Park. Dan sambil marah, kamu di mana? Gitu. Anak-anak sekolah minggu ketakutan. Dan sampai hari ini kita ketakutan jadinya. Waktu kita jatuh dalam salah, waktu kita jatuh dalam dosa, kita akhirnya penuh dengan ketakutan. Saudara, kalau kita belajar bahasa Ibrani kalau dipelajari berikut dengan intonasi. Bayangin, bahasa ini keren banget sebenarnya. Itu sama aja saudara kirim WhatsApp, ya, harus dipertegas dengan emoticon. I miss you, emoticonnya hugs, itu kayaknya salah gambar itu emoticon itu.
Ya, hugs kan begini ya. Di handphone kita hugs begini. Ya, itu kayaknya salah. I love you, mesti dikasih emoticon gambar hati warna merah. Nah, ternyata bahasa Ibrani juga sama. Waktu kita mempelajari bahasa ini, berikut dengan intonasi. Dan saya mau beritahu saudara, waktu Tuhan masuk di Taman Eden, dan dia bertanya, kamu di mana? Itu intonasinya tidak marah sama sekali. Dan ini sifat Tuhan yang lain, namanya mencari. Dipertegas di perjanjian baru kan. Yesus datang ke dunia untuk mencari yang paling baik. Enggak kan? Yesus datang ke dunia untuk mencari yang gak naik kelas. Mencari yang terhilang, yang terluka, yang tertolak, dan seterusnya. Ternyata dari Taman Eden, Tuhan kita udah seperti itu. Dia mencari, kamu di mana? Nah, saya suka bertanya sama banyak orang Kristen. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden itu kenapa sebenarnya? Ada 3 jawaban biasanya yang saya dengar. Yang pertama, karena mereka makan buah itu, Pak. Yang kedua, karena mereka tidak taat. Yang ketiga, karena mereka melanggar firman Tuhan. Yuk pagi hari ini kita breakdown sama-sama ya. Alkitab kita sama kan? Ya, bukan berarti saya lagi bawain firman Tuhan, Alkitab saya beda sama saudara. Alkitab kita sama. Waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Adam jawabnya apa? Saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan bertanya balik, kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum, didatengin Hawa. Permisi, kamu kasih makan suamimu? Hawa, ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya? Hah? Tolong catat dalam hati saudara baik-baik. Ternyata Tuhan marah sama Adam dan Hawa, bukan karena mereka makan, bukan karena mereka tidak taat, bukan karena mereka melanggar firman Tuhan. Tapi Tuhan marah sama mereka berdua, karena mereka saling menghakimi. Saling pass the blame. Lempar kesalahan. Perempuan, ular. Dan kenapa orang bisa pintar menghakimi? Karena simpen banyak salah. Jadi tolong ingat hal ini baik-baik. Orang yang seneng hakimin orang, ngomongin orang lain, ngegosip, bukan orang paling rohani. Tapi dia adalah orang-orang yang simpen banyak salah dan gak pernah berdamai sama Tuhan. Awalnya dari mana? Dengerin siapa? Iblis. Ngumpet aja, tutup dirimu baik-baik, pencitraan aja, jaim aja. Dengerin iblis. Akhirnya karena banyak salah yang disimpan, kita jadi senang nunjuk-nunjuk orang lain. Dan itu sampai hari ini saudara. Pass the blame, ya para psikolog punya bahasa namanya gaslighting. Sampai hari ini masih terjadi. Orang lempar salah, gak mau ya minta maaf dan mengakui salahnya. Padahal kalau salah tinggal minta maaf. Sorry, saya bikin kesalahan, saya minta maaf. Titik. Orang hari ini kalau minta maaf pakai kata tapi. Tahu nggak kata tapi? Membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik tapi nggak cantik berarti. Dia ganteng tapi nggak ganteng berarti. Di acara-acara idol kata tapi itu paling banyak muncul kan? Kamu bagus, tapi berarti nggak bagus tuh. Nah orang yang minta maaf pakai kata tapi, berarti dia tidak minta maaf. Ya, saya sering ketemu hari ini banyak kasus seperti itu. Saya minta maaf, tapi cewek itu masakin saya tiap hari, nggak kayak kamu. Tiba-tiba istrinya jadi merasa bersalah. Padahal yang salah siapa? Suaminya. Passing the blame. Dari Taman Eden sudah terjadi. Karena apa? Simpen banyak salah. Karena apa orang simpen banyak salah? Karena dengerin iblis. Saudara, Tuhan masih sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Dia masih sama, dia adalah Tuhan yang ada di ruang gagal saudara. Dia mau berdiri di ruang gagalnya Adam dan Hawa. Tapi mereka lebih dengerin iblis. Makanya saudara, bangunlah ruang gagal di keluarga saudara. Bangunlah ruang gagal di rumah saudara. Di komsel saudara. Di gereja ini. Bangun ruang gagal. Kita suka nuntut orang sempurna. Kita nuntut orang sempurna, tapi kita nggak sempurna kan? Kita tuntut anak-anak kita sempurna. Banyak anak-anak bunuh diri hari ini. Karena dituntut sempurna. Nilai turun dikit, mereka ketakutan pulang ke rumah. Mereka bunuh diri. Karena dituntut sempurna. Gak ada ruang gagal. Saya orang tua dari 2 anak. Saya doa sama Tuhan. Anak saya berhasil, anak saya sukses, mereka juara, mereka nilainya bagus. Mereka terhindar dari bahaya-bahaya apapun. Tapi kalau mereka gagal, kita ada nggak di samping mereka? Anak saya 2, tadi saya udah sebutkan. Dua-duanya ranking 2. 1 dari atas, 1 dari bawah. Yang ranking 2 dari bawah, aduh sering banget bikin masalah. Tapi saya selalu ada di sebelahnya. Saya selalu bilang sama dia, no matter what happen, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya Daddy. Jangan cuman kita deketin anak kita waktu mereka lagi juara. Waktu mereka lagi prestasi. Kenapa saya ajak saudara seperti ini? Karena saya punya pengalaman waktu saya SMA. Tolong yang masih SMA, adegan ini jangan ditiru ya. Waktu saya SMA, saya itu terkenal sebagai siswa yang gak pernah ke sekolah. Bolos melulu, gak pernah bikin PR. Sekalinya ke sekolah, saya tidur di kelas. Dan waktu saya datang ke sekolah, guru-guru selalu lihat saya, tumben anak males rajin. Saya selalu digituin sama guru-guru. Nah, waktu saya SMA dulu, saya paling seneng, ya, favorit guru saya itu guru BP. Masih ingat ada guru BP? Masih ingat ada ruang BP di sekolah dulu? Guru BP saya namanya Ibu Betty. Ya ampun, saya kalau ketemu dia, tahu nggak Ibu Betty kalau ketemu saya? Halo Jesse, anak pinter. Beda sama guru lain. Kamu tuh pinter, kalau kamu rajin baca, Jess, itu sama aja dengan mengatakan kamu tuh males, sama aja sebenarnya. Cuman Bu Betty lebih bijaksana kalimatnya. Saudara tahu ruang BP itu ruang gagal di sekolah kita. Anak-anak yang bermasalah selalu digiring ke ruang BP kan? Termasuk Jesse Lantang dulu. Ya. Nah, ada itu enggak di keluarga kita? Ada enggak ruang gagal? Atau kita nuntut semua mesti baik, semua mesti sempurna? Kenapa saya ajak saudara melakukan ini? Karena Tuhan kita, dia seperti itu. Dia selalu ada di ruang gagalnya saudara. Cuman dia yang ada. Manusia bisa pergi dari kita. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan saya percaya, waktu kita mulai percaya Tuhan menyertai saya. Di saat susah dan senang, di saat berhasil dan tidak berhasil, ada benefit buat kita. Oke? Kalau kita makin sering dengan sebuah pribadi, kita makin sering dengan sebuah benda aja, kita akan makin mengerti benefitnya buat kita. Ya, kayak ini aja deh. Dulu handphone cuma bisa telepon sama SMS kan? Waktu teknologi Apple dan Android masuk ke handphone, tiba-tiba banyak benefitnya. Karena kita tiap hari sama dia kan? Tiba-tiba bisa bangunin kita loh. Ada alarmnya tiba-tiba. Bisa matiin mesin cuci. Gak pernah ya? Saudara nyalain mesin cuci, saudara pergi lupa matiin. Saudara telepon ke rumah, Mbak saya lupa matiin, tolong matiin Mbak. Saudara terlalu serius. Hah? Banyak benefitnya. Nah sama, waktu kita kenal Tuhan sebagai Allah yang Immanuel, kita kenal sifat Tuhan yang satu ini. Benefit buat saudara dan saya, namanya adalah ketenangan. Rest. Kita akan tenang. Kita bisa rest in Christ. Bukan rest in peace ya. Bukan.
Rest in Christ. Tenang dalam Kristus. Yuk lihat sama-sama. Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya 30 ini ada 3 perikop ya saudara. Perikop yang pertama judulnya bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Jadi ini orang-orang Israel lagi dijajah oleh Asyur. Dan orang-orang Israel saat itu sudah terpojok. Ya, ke pojok mereka. Sudah nggak tahu mau pergi kemana. Mereka minta bantuan, ya, bukan ke Tuhan, tapi ke Mesir. Karena mereka udah krisis politik, krisis keamanan, karena dijajah oleh Asyur. Nah Tuhan tuh nggak suka lihat orang Israel minta pertolongannya ke Mesir. Tuhan tegur mereka lewat Nabi Yesaya. Yuk lihat ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan percaya terletak apa saudara? Wow. Ternyata orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Wow. Sebaliknya, orang yang tidak kuat adalah orang yang tidak tenang dan tidak mau percaya. Striker sepak bola kalau sudah berhadapan sama kiper musuh, dia cuma sendirian di depan. Saya mau tanya, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ternyata ada yang di atasnya skill ya. Namanya rest, ketenangan. Kesebelasan sepak bola, kalau udah adu penalti, yang diperlukan skill atau ketenangan? Makanya Argentina yang juara kan? Karena waktu nendang penalti, tenang semua pemain-pemainnya. Sorry, fansnya Prancis. Mereka juara karena mereka tenang. Mereka juara. Dan Alkitab ternyata udah catat, orang yang kuat adalah orang yang rest and believe. Orang yang tenang dan percaya. Coba, ayat ini boleh ditampilin lagi karena ayat itu belum selesai. Apa kalimat berikutnya? Tetapi kamu, kita nggak mau. Kita lagi terpojok, Israel lagi terpojok, sama kayak kita hari ini. Mungkin lagi terpojok, lagi nggak tahu mau pergi kemana. Tuhan udah bilang, kamu tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatan kamu. Kita nggak mau. Kita nggak mau. Apa? Selanjutnya ayat 16, coba lihat. Ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Oh, this is what happened. Untuk orang-orang yang restless. Ya, kita pikir kita tangkas. Ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita cepat. Ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita pikir kita pengalaman, ternyata banyak yang lebih pengalaman dari kita. Karena apa? Gak mau tenang dan gak mau percaya. This is what happened. Dan orang kalau sudah restless, orang kalau gak tenang, biasanya lonely. Yuk lihat ayat selanjutnya, ayat 17. Yesaya menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa perang ini. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Jadi tentara zaman dulu kalau naik di bukit atau di gunung, biasanya mereka akan tinggalin kode, isyarat, tonggak isyarat, untuk peleton berikutnya. Ya, supaya peleton berikutnya kalau naik gunung, mereka tahu jalan mana yang harus dilewati, jalan mana yang nggak boleh dilewati. Jadi mereka ninggalin banner, tonggak isyarat, ya panji-panji. Nah Yesaya menggambarkan orang yang restless, kayak orang yang ditinggalkan seperti banner, seperti tonggak isyarat di atas bukit dan di atas gunung. Lonely. Lonely itu beda sama alone. Ya, I came here alone by myself. Saya datang ke gereja ini sendirian.
Beda sama lonely. Lonely adalah orang yang restless. Lagi kumpul keluarga, dia nggak enjoy the moment. Ini orang lonely nih. Dia nggak enjoy the moment. Keluarga lagi ketawa-ketawa, lagi making jokes. Ya, kita nggak di situ. Karena apa? Kita terlalu gelisah karena hari kemarin, dan terlalu khawatir karena hari esok. Ini orang-orang lonely. Keluarga bercanda, ketawa-ketawa, kita ketawa sih. Tapi nggak di situ. Pernah dengar? Atau sering ngalamin? Biasanya lonely itu datang waktu baru diputusin pacar. Pernah diputusin pacar? Oh, saudara nggak pernah pacaran dulu ya? Hah? Kita waktu diputusin pacar, teman-teman kita datang mau menghibur kita kan? Kita terhibur? Enggak, kita lonely soalnya. Kita lagi gelisah karena hari kemarin dan khawatir, nih mantan lagi sama siapa? Belaga nggak tahu muka-mukanya nih ya. Lonely itu kayak begitu. Dan saya mau yakinkan saudara, GB Intermark, ketenangan itu bicara tentang posisi, bukan perasaan. Masih roaming kayaknya. Saya mau cerita buat saudara, 2 hari sejak kejadian SQ. Saudara baca berita itu? SQ, pesawat SQ yang turbulence. Sampai ada satu penumpang serangan jantung meninggal di dalam pesawat. Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? No. I'm kidding. I'm kidding. Nah, abis kejadian pesawat SQ, saya tuh naik pesawat 2 hari abis kejadian itu. Saya naik pesawat sama istri saya. Pesawat lagi take off dan belok kiri. Tiba-tiba ada side wind. Angin samping. Angin samping itu nggak kebaca oleh radar pesawat. Karena radar pesawat itu ada di depan. Ya, saudara, waktu pesawat ini kena angin samping. Dan kecepatannya belum full kan, kalau lagi take off. Belum sampai maksimal. Ini waktu kena, dia goyang udah kayak mau jatuh ini pesawat. Dia goyang kanan, kiri, atas, bawah. Satu pesawat udah menjerit, bukan teriak lagi, menjerit semuanya. Saya langsung lihat istri saya. Istri saya lagi tutup mata, saya nggak tahu dia lagi ngapain. Waktu saya ngelihat sebelahnya istri saya langsung tenang. Karena siapa yang duduk sebelah istri saya? Pilot lagi libur. Pernah naik pesawat bareng pilot lagi libur? Dia pakai seragam pilot, tapi dia nggak nyetir. Dia duduk bareng penumpang. Ada istilahnya tuh, saya lupa istilahnya. Ya, dia duduk sebelah istri saya, tahu nggak dia ngapain? Dia tidur, mulutnya nganga. Pesawat lagi kayak mau jatuh, dia tidur enak. Saya dalam hati, ini orang kan ngerti pesawat ini orang. Ini orang ngerti semua instrumen di kokpit. Ini orang ngerti semua jenis angin. Dia ngerti, dia tidur enak. Saya langsung tenang. Ini bukti, ketenangan bukan perasaan. Ketenangan kita percaya, sebelah kita ada siapa? Masih roaming kayaknya. Saya waktu kuliah, saya ikut diving. Kayaknya itu pengalaman pertama dan terakhir kayaknya. Ikut diving. Nah, orang yang baru pertama diving di laut harus ditandem sama master diver yang sudah punya sertifikat. Nah, saya ditandem. Singkat cerita udah turun 12 feet di bawah laut. Udah cukup dalam itu. Wih, udah dunia lain, saudara. Ikan, ya, yang gak ada cuma ikan Fauzi. Jokes bapak-bapak. Udah dunia lain, udah. Tiba-tiba alat pengukur oksigen di tangan saya sama tabung oksigen itu error ternyata. Di tangan saya, ya, dikatakan bahwa oksigen saya masih penuh. Tapi ternyata tabung oksigennya sudah kosong, gak ada oksigen. Saya terkena panic attack, anak baru loh, di bawah laut. Anak baru, pertama kali nyelam. Saya terkena panic attack. So, saya ngerti banget orang-orang yang terkena panic attack.
Saya pengen buru-buru naik ke atas, master divernya bilang pakai bahasa kode, kalau kamu buru-buru naik ke atas, gendang telinga akan pecah. Karena tekanan air begitu besar. Pelan-pelan. Kita akan sama-sama naik, sharing oksigen. Sharing oksigen. Saudara, saya masih ingat banget, waktu udah 6 feet, udah dikit lagi ke permukaan, saya jadi tenang. Nggak pakai obat loh. Orang panik attack biasanya mesti minum obat. Saya nggak pakai obat. Sampai singkat cerita, saya selamat sampai di permukaan. Saya bisa tenang karena sebelah saya ada master diver. Yesus itu master segala-galanya. Dan dia jalan sama saudara setiap hari. Dia ada di sebelah saudara setiap hari. Setiap saat, setiap musim. Dia ada. Kenapa masih nggak tenang? Kenapa masih nggak percaya? Karena orang yang kuat sekali lagi adalah orang yang tenang dan percaya. So ketenangan bukan bicara perasaan. Perasaan boleh deg-degan. Tapi pikiran kita tenang dan mengatakan Tuhan yang pegang kendali. Ini dia konsep daripada resting. Tenang, rest in Christ. Tenang itu posisi, bukan perasaan. Ini buktinya, Mazmur 62. Ayatnya yang kedua. Mazmur 62. Ini buktinya ya. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang. Saya akan masuk di bagian terakhir. Yuk lihat sama-sama 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja 20 ayat yang ke-23. Itu judul perikopnya pertempuran dekat kota Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah apa saudara? Gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. I'm a music lover. Saya ini kolektor musik di rumah. Saya punya compact disc di rumah, itu ada 7.500. Semuanya asli, nggak ada yang bajakan. Ya, anak Tuhan nggak boleh beli bajakan. Nggak ada yang amin kalau gini-gini. Vinyl saya yang first print, piringan hitam tuh ada 1.100 yang masih mulus. Ya, kaset yang pitanya nggak jamuran ada 1.200-an. DVD konser, ya itu ada 700-an di rumah saya. So I'm a collector of music. Ya, nah dari semua koleksi yang saya punya, saya nggak asal beli, saudara. Saya bacain liriknya, saya hafal pemain-pemainnya, saya hafal produsernya, dan saya tahu ini lagu tentang apa. Karena saya bacain semuanya. Ya, saya cari tahu interviewnya semua. Nah, saya mau cerita buat saudara. Saudara mau diceritain soal Aerosmith atau Bon Jovi? Bon Jovi ya? Bon Jovi. Ya. Yang lain kayaknya Hillsong banget mukanya kayaknya yang lain ya. Oke, kita cerita Bon Jovi aja ya. Tahun 89, waktu Uni Soviet membuka negaranya. Uni Soviet itu terkenal negara tirai besi. Tahun 1968 ada penduduk Uni Soviet dengerin albumnya The Beatles. Namanya The White Album, ditangkap sama polisi. Saking mereka nutup diri dari negara-negara lain. 89 dibuka. Presidennya kalau saudara masih ingat Mikhail Gorbachev. Ya. Dan waktu dibuka nih tirai besi, Moskow, Uni Soviet bikin acara di Lenin Stadium. Nama acaranya masih ada di YouTube sampai hari ini. Moscow Music Peace Festival, nama acaranya. Mikhail Gorbachev mengundang band-band dari Amerika dan dari Eropa. Nah, puncak acara di acara festival itu, Bon Jovi. Karena Bon Jovi lagi ngetop waktu itu. Oke?
Nah, waktu Bon Jovi datang di kota Moskow, gitarisnya saat itu yang namanya Richie Sambora. Ya, gitaris yang sekarang bukan Richie Sambora lagi, namanya Phil X. Saudara nggak tahu lagi gini-ginian ya. Richie Sambora, gitarisnya waktu itu, saat itu, waktu datang di kota Moskow, dia turun ke stasiun underground, stasiun bawah tanah, dan dia mulai ngamen. Dia buka casing gitarnya, dan dia nyanyi, dia nggak ngamen, dan dia tidak nyamar. Dia turun ke underground station itu as a Richie Sambora. Ya, dia nggak pakai topeng, nggak pakai kacamata, enggak. Orang akan tahu dia. Dan saudara tahu nggak, waktu dia ngamen selama 1,5 jam di stasiun itu, tidak ada penduduk Moskow yang kenalin dia. Kalaupun kenal, mungkin nggak percaya. Mosok sih? Mosok sih gitarisnya Bon Jovi ngamen di bawah? Mungkin orang-orang nggak percaya. Jadi banyak penduduk yang lempar koin ke casing gitarnya. Keesokan harinya, waktu Bon Jovi jadi headliner, itu satu Lenin Stadium mengelu-elukan Richie Sambora. Apalagi waktu dia solo, karena solonya keren-keren. Semua mengagungkan Richie Sambora. Waktu Bon Jovi lagi manggung. Moral of the story. Jangan suka agungin Tuhan di pertemuan besar saja. Seringkali kita kagum, kita mengelu-elukan Tuhan saat lagi ada dentuman sound system. Saat lagu worship-nya mirip sama lagunya K-pop. Karena mirip nadanya, kita jadi nangis. Kita nangis bukan ingat Yesus, ingat drakor. Makanya kita nangis. Kita seringkali kejebak cuman mengagungkan Yesus di tempat-tempat kebaktian. Tapi saya mau yakinkan saudara, Yesus juga ada loh di motor saudara. Dia ada di mobil saudara. Dia ada di kantor saudara. Dia ada di pabrik saudara. Dia ada di mana-mana. Karena dia sifatnya Immanuel. Nah ternyata cerita ini, 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Ternyata musuhnya Israel memframing Tuhan cuman ada di gunung. Jelaskan ayatnya. Kalau perang sama mereka, jangan di gunung. Allah mereka, Allah gunung. Kita kalah. Perang sama mereka di tanah rata. Jadi dengan kata lain, Tuhan mereka nggak ada di tanah rata. Kalau perang sama mereka di tanah rata, kita pasti menang. Kok amin, Bu? Sampai batuk saya. Saya nggak pernah ketemu Tuhan kita itu tersinggung di Alkitab. Ternyata di cerita ini Tuhan kita tersinggung. Karena sifatnya diusik. Sifatnya yang namanya Immanuel diusik. Oh, dia cuma ada di gunung. Nggak ada di tanah rata. Tuhan terusik. Yuk lihat ayat 28. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku Tuhan akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Dia bukan cuma di gunung. Dia ada di mana-mana. Tuhan tersinggung, sifatnya diusik. Dia ada di mana-mana, tapi musuhnya Israel memframing Tuhan, cuman ada di gunung. Saudara, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Saya sering kali ketemu orang Kristen pulang dari Israel, komennya beda, Pak, nyembah Tuhan di Israel sama di BSD beda, Pak. Apanya yang beda, saya tanya. Di Israel merinding, Pak. Di BSD enggak? Enggak, Pak. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Itu nggak ada WL merinding loh saudara pasti di sana. Kita mulai memframing Tuhan, hadirat Tuhan cuman karena merinding atau tidaknya kita. Enggak, dia ada di mana-mana. Kita merinding, nggak merinding, dia ada di samping saudara.
Dia ada di dalam kita, dia berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, respect sama Tuhan, dimanapun kita berada. Karena tolong ingat baik-baik, Musa waktu dia rest, Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Ingat Keluaran 17? Tapi waktu dia turun tangan, Alkitab Indonesia cuma tulis dia turun tangan. Tapi sebenarnya dia restless. Tuh pasukan panahnya kemana? Itu defense-nya gimana? Dia restless. Malah kalah Israel. Tapi waktu dia angkat tangan, menandakan rest. Dia memutuskan untuk tenang. Sampai tangannya mesti ditopang sama Harun dan Hur. Tiba-tiba Tuhan yang berperang buat Israel. Saudara, sampai hari ini, ya, Tuhan itu sama. Kalau kita memutuskan untuk tenang, Dia akan berperang buat saudara. Ya, jangan pikir kita tangkas, jangan pikir kita cepat. Tunggu waktunya Tuhan. Dia akan perang buat kita. Hawa diciptakan waktu Adam lagi tenang. Adam lagi tidur kan? Adam lagi tidur, lagi rest, Tuhan lihat. Ini kayaknya cowok ini gak cocok sama kuda Nil. Gak cocok Adam sama gajah kayaknya ya. Gak cocok sama buaya. Dia pikirin cepet kan Tuhan, langsung Hawa diciptain. The most beautiful creature on this earth. Kaum wanita. Lumayan yang amin satu. Makanya kaum wanita dibilang sama Tuhan penolong. Wih, beautiful creature terjadi saat Adam lagi rest. Adam lagi tenang. Penolong. Tahu arti kata penolong, kaum pria? Penolong artinya bukan pembantu. Penolong artinya lebih kuat daripada yang ditolong. Itu ya Bu ya. Oh, yang cowok-cowok belum terima kayaknya. Belum terima kayaknya. Dengan adanya Viagra dan kuku bima membuktikan kaum pria tidak kuat. Oh, rasain lo ya. Rasain lo semua. Kita nggak kuat. Kita cuman kuat angkat meja, angkat kursi. Tapi yang hamil 9 bulan, kaum wanita kan? Yang PMS tiap bulan, kaum wanita. Karena mereka lebih kuat dari kita. Tapi unik desainnya Tuhan. Prianya dijadiin kepala rumah tangga, wanitanya penolong. Kita perlu sadar, ya, mereka lebih kuat dari kita. Makanya kalau masih punya mama, masih punya istri, masih punya anak perempuan, respect mereka. Amin kaum pria? Wah, mulai amin sekarang. Hawa itu dijadikan sama Tuhan waktu Adam lagi rest. Saya percaya waktu kita tenang, hal yang beautiful juga akan datang ke kita. Kita nggak tenang, semua jadi nggak nyambung sama kita. Kita restless, semua jadi nggak nyambung sama kita. Ya, saya percaya waktu kita tenang, kita sebenarnya lagi membiarkan Tuhan yang bekerja buat kita. Tenang saudara. Sekali lagi, orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Karena Tuhan selalu menyertai saudara dan saya, Dia Allah Immanuel. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.